Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Let's pray together. 1, 2, 3. God in heaven bless us in study. Thank you God. Amen. Judul renungan hari ini berkata jujur untuk kebenaran. Diambil dari 2 Samuel 12 ayat 7. Anak-anak, kejujuran adalah sifat karena kalau kita hidup jujur, maka kita dipercaya orang lain. Tapi bagaimana kalau kita tidak baik? Atau kita berbuat bohong? Wah, itu artinya tidak bicara jujur. Jadi itu tidak boleh ya. Sama seperti cerita hari ini. Kenny adalah salah satu anggota di keluarganya. Apapun yang ia minta pasti diberikan oleh mama dan papanya. Namun, ada satu pesan yang diberikan oleh mamanya kepadanya. Kalau tidak boleh keluar dari rumah tanpa sepengetahuan mbak yang ada di rumah. Mama memberi pesan tersebut karena mama tiap hari harus meninggalkan Kenny untuk pergi ke kantor. Kenny pun berkata iya dengan pesan yang disampaikan mama. Hari pertama dan kedua Kenny menepati janjinya. Namun hari ketiga Kenny bermain ke rumah temannya. Ketika Mbak sedang di dapur, Kenny pergi diam-diam ke rumah temannya. Setelah dari dapur, Mbak pun mencari Kenny. Mbak pun mencari ke rumah tetangga. Tetapi tidak ada di situ. Wah, Kenny pergi kemana ya? Ternyata Kenny sedang bermain ayunan di luar rumah. Wah, terus ketahuan nih sama mbaknya. Kenny bilang, "Mbak, jangan kasih tahu mama ya kalau aku main di luar." Nah, saat mamanya pulang ke rumah, mama pun bertanya kepada, "Apakah Kenny pergi keluar rumah?" Mbak tidak berbohong, justru berkata jujur sesuai dengan kebenarannya meskipun dirayu oleh Kenny. Kenny pun akhirnya meminta maaf kepada mama dan berjanji tidak main keluar rumah lagi meskipun merasa bosan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Kenny ada teladan bagi kita semua untuk menyatakan yang jujur. Di dalam Alkitab ada juga orang yang berbuat jujur, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan adalah nabi pada zaman Raja Daud. Nabi Nathan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Daud kepada Uria. Nabi Nathan pun menegur dan menyatakan kebenaran sehingga membuat Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Nabi Nathan tidak takut melakukan kebenaran karena ia ingin Daud bertobat. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari Nabi Nathan yang mau mengatakan kebenaran meskipun yang dihadapinya adalah seorang raja. Oleh karena itu, anak-anak juga harus belajar untuk mengatakan kebenaran ya. Tidak usah takut ya, selagi memang yang kita lakukan adalah benar. Tuhan menolong anak-anak untuk terus berkata jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni saya sering kali takut untuk mengatakan yang benar. Ajar saya untuk mau mengatakan yang benar supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tugas hari ini adalah hari ini kita akan melingkari gambar binatang yang mempunyai sayap. Coba anak-anak di sini ada gambar kucing, ikan, ayam, lebah, ular, burung, gajah, capung, kupu-kupu. Kita mau lingkari binatang yang punya sayap.
Ayam punya sayap? Iya, kita lingkari. Lebah punya sayap? Iya, kita lingkari lagi. Kupu-kupu punya sayap? Iya, kita lingkari. Capung punya sayap? Iya, kita lingkari. Burung punya sayap? Iya, kita lingkari. Kucing punya sayap? No. Ikan punya sayap? No. Ular punya sayap? No. Gajah punya sayap? No. Selanjutnya kita akan mengerjakan maze burung bertemu dengan anak burung. Wah, kita mau cari jalan nih. Di mana ya dia bisa lewat? Kita cari jalan dengan tarik garis. Anak-anak boleh pakai pensil atau pakai krayon. Boleh diwarnai juga jalannya. Wow, hati-hati. Cari jalan yang tidak tertutup. Sampai deh. Selanjutnya kita akan belajar menggunting bentuk zigzag. Miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Pelan-pelan ya. Anak-anak harus guntingnya didampingi orang tua. Hati-hati, anak-anak harus fokus. Belajar konsentrasi. Tidak rapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah belajar. Gunting semua ya, seperti ini. Seperti ini. Digunting semua ya, anak-anak hebat. Guru tunggu. Yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya.